Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020 ini kita akan dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki. Sebelum kita memulainya, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saya undang untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan PKJ 3, Ajaib Namanya 2 kali. Yesus Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari Minggu ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Dan oleh karena itu marilah kita kembali melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 mengingatkan kepada kita, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mari kita respon akan firman Tuhan ini dengan kita bersama secara responsitoris bergantian kita menyatakan Mazmur 69. Sebab oleh karena
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pengakuan dosa kita, dan secara pribadi silahkan saudara menyatakan itu semua di hadapan Tuhan. Inilah ya Tuhan segala pengakuan kami yang tidak mampu untuk kami sembunyikan di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan Maha Tahu, Maha Mengerti apa yang terjadi, apa yang kami rasakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyatakan pengakuan dosa kami ini di hadapan Tuhan. Ampunilah kami dan tahirkanlah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang saudara untuk bersama berdiri. Kita akan menerima berita anugerah seperti yang tersampaikan dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
Silakan jemaat duduk kembali. Dan sebelum bersama kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, itulah kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kehidupan beriman kami terus Engkau bangun, untuk supaya kami mampu mewujud nyatakan, mengejawantahkan firman yang kami terima dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, karena melalui kuasa Allah Roh Kudus kami akan dibimbing dengan hikmat sehingga kami mampu mengerjakannya. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan 39. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di hadapan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai ke atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih memperlakukan firman itu dalam hidup hari lepas sehari. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah perasaan saudara jika yang saudara sampaikan kepada orang lain disalahpahami? Bagaimana pula jika yang saudara sampaikan itu mengakibatkan saudara dicela, dibenci,
Bahkan saudara dianiaya. Sementara menurut saudara, apa yang saudara sampaikan itu adalah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Apa perasaan saudara? Apakah saudara menyesal? Saudara kemudian kecewa, marah, atau putus asa? Atau mungkin perasaan-perasaan yang lainnya yang muncul dalam hati kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira hal itu adalah hal yang wajar ketika kita sadar bahwa kita ini sesungguhnya manusia biasa. Manusia yang tidak sempurna. Apalagi ketika kita tahu bahwa orang lain atau tidak semua orang itu berpihak kepada kita. Ada yang cocok dengan kita, ada pula yang tidak cocok dengan kita. Nah, mungkin orang yang cocok dengan kita menerima dengan baik apapun yang kita sampaikan itu. Akan tetapi bagi mereka yang tidak cocok dengan kita, ya pasti bahwa mereka akan menolak. Dan sebaik ataupun sebenar apapun yang kita sampaikan, mereka akan tidak bisa menerima. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang Tuhan Yesus sampaikan dan kemudian ajarkan kepada para murid. Karena kita tahu bahwa seorang murid adalah belajar dari pengalaman ataupun belajar dari keteladanan, hal-hal apa yang telah dilalui, hal-hal apa yang telah dialami oleh sang guru. Murid yang terus belajar dari sang guru. Dan juga digambarkan dalam bacaan kita, selain seorang murid adalah juga seorang hamba. Seorang hamba yang taat pada apa yang menjadi perintah dari tuannya. Jika berkaca dari perjalanan dan pengalaman dari sang guru, bukanlah hal yang mudah untuk mau mengatakan apa yang diajarkan oleh sang guru itu diterima oleh semua orang. Kita tahu bahwa pengajaran Tuhan Yesus ada yang menerima dan ada pula yang tidak menerima. Nah, itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan ketika tugas perutusan itu disampaikan, kisah ini disampaikan agar supaya para murid mempunyai kekuatan untuk mereka mampu melangkah di tengah situasi yang seperti dialami oleh sang guru itu. Murid harus belajar dari gurunya menghadapi penderitaan yang dialami. Dan lebih lanjut Tuhan Yesus menegaskan agar supaya para murid ini jangan takut. Ayat 28 mengatakan kepada kita, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di tengah situasi seperti apa yang dialami oleh sang guru, penderitaan yang terjadi, penolakan, tidak boleh menghentikan semangat dari para murid untuk mereka terus mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan mereka. Janganlah takut kepada mereka. Walaupun kekuasaan hal yang buruk akan terus mendera mereka, mereka harus percaya bahwa kebenaran akan menang. Dan oleh karena itu para murid dikatakan di sana hanya takut kepada Tuhan, pada pribadi yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Hanya kepada Dialah para murid itu boleh merasakan takut, bahkan harus merasa takut di sana. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan mendampingi, bahkan itu pula yang dipersaksikan di dalam pengalaman para murid, di mana mereka tidak pernah ditinggalkan, mereka selalu didampingi dan disertai. Bahkan sampai terhadap orang yang berani menyangkal atau bahkan mengakui Dia di hadapan orang banyak.
Dikatakan di sana bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, karena apa yang akan Tuhan sampaikan kepada dunia adalah bukan hal yang mampu meninaburkan mereka, mampu membumbung keinginan-keinginan mereka atau hal-hal yang menyenangkan mereka. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berfirman, aku datang ini untuk membawa pemisahan, bukan membawa damai, melainkan pedang. Bahkan terhadap orang-orang terdekat sekalipun. Ini kepada mereka yang memilih setia kepada Tuhan Yesus, atau bahkan dikatakan mengasihi orang-orang yang terdekat seisi rumah, Tuhan pun akan melakukan itu semua. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mendampingi, bahkan dikatakan di sana Tuhan akan memberkati. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Menerima sesuatu yang lebih daripada apa yang dipikirkan. Ketika seorang berani menyatakan mengikut Tuhan dalam kesetiaannya, percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupannya, Tuhan akan melimpahkan kasih setia itu kepada kita, dan kita percaya pula bahwa Tuhan pun mengasihi orang-orang yang kita kasih. Jadi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid dan hamba dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita ini dipanggil untuk hidup dalam Kristus. Dan itu berarti bahwa kehidupan di dalam Kristus melakukan apa yang dialami dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam ketaatannya, dalam kesetiaannya, bahkan juga penderitaan yang Tuhan tanggung. Dan sebagai murid dan hamba Kristus, itu berarti bahwa kita perlu untuk terus belajar, perlu untuk terus setia. Dan kita tidak perlu untuk merasa takut dengan apapun juga dan siapapun juga, karena Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, pada ayat 29 dan 30 disampaikan kepada kita, bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semua. Ayat 31, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, kalau burung pipit yang kecil harganya murah sekali, 2 ekor seduit, itu dipelihara oleh Allah. Dan sudah ditegaskan bahwa Tuhan jauh memandang kita lebih berharga dari banyak burung pipit. Itulah kita, saudara. Bahwa sekecil apapun kebutuhan kita, Tuhan memperhatikan, Tuhan menolong kita. Jadi kalau kita sudah bersetia, kalau kita sudah berkomitmen kepada Tuhan, kita bersedia menjalankan kehidupan di dalam Kristus, kita menjadi saksi Tuhan, kita melayani Tuhan, kita melakukan semuanya itu dengan kesukacitaan, dengan percaya bahwa Tuhan menolong dan memberkati, bahkan dalam situasi yang sulit yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita berkomitmen, ketika kita bersetia kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan terus menolong dan menyertai kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen itu diperlukan keberanian untuk berkomitmen di dalam Kristus. Dan ini bukan perkara yang mudah. Ada banyak godaan, ada banyak hal yang terjadi yang membuat orang kemudian mengingkari imannya.
Bahkan situasi keadaan jamaat yang mungkin menggoda kita. Situasi yang susah, yang sulit. Oleh karena pandemi, banyak mereka yang sakit, bukannya sembuh, mereka meninggal. Bukan meninggal dalam usia yang karena rentan, tetapi mereka yang masih kuat, bahkan usia muda dan kanak-kanak pun. Sehingga timbul keraguan, timbul kesulitan, timbul kesusahan dalam kita untuk mencerna dan memahami gambaran Allah yang bersetia, gambaran Allah yang berkomitmen, gambaran Allah yang menolong, yang kemudian harus kita perhadapkan dalam situasi kita pada saat ini, yang mampu mungkin mendorong kita timbul keraguan. Mungkin kita merasa bimbang, betul enggak Tuhan ada? Betulkah Tuhan menolong? Betulkah Tuhan bla 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 bla? Dan akhirnya dalam diri kita, apakah perlu saya untuk percaya kepada Tuhan? Apakah perlu saya berdoa? Apakah perlu saya membaca firman Tuhan? Apakah perlu saya masih mempercayai Tuhan Yesus Kristus? Hal yang banyak muncul, timbul dalam pertanyaan ketika situasi terjadi pada saat ini. Dan kembali kita diingatkan di sini, panggilan komitmen sebagai seorang murid yang belajar dalam keteladanan dan pengalaman dari Sang Guru. Bahkan kalau kita mengingat ketika Tuhan Yesus disalib, teriakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Teriakan yang mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi tidak memungkiri dan menyatakan bahwa kemudian dia turun dari salib, dia lepaskan itu semua dan dia kemudian terbang ke atas langit. Tidak. Dia tetap menjalani itu semua. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan membangkitkannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar sebagai seorang murid dalam ketaatan, dalam komitmen kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus walaupun keadaan tidak mengenakkan, keadaan tidak menyenangkan dalam hidup kita. Bahkan kita terus dipanggil untuk mempersaksikan Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati. Maka dalam hidup kita pun bisa berkarya. Kita bisa memberkati. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu saudara, mari sebagai seorang murid dan hamba dari Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap nyatakan komitmen kita untuk kita bersetia. Dan bahkan kita terus menyatakan kebenaran Kristus itu dalam kehidupan kita. Amin. Di tengah situasi yang mengkhawatirkan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berhenti bersyukur, melayani dan memuji nama Tuhan. Justru sebagai rasa ungkapan syukur kita mau terus untuk melayani dan menaikkan pujian hanya bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, yang membuat kita menyadari bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari dan tidak berkesudahan. Sebagai salah satu wujud syukur dan sukacita, serta semangat kami sebagai pemuda GKI, izinkan kami GKI Youth Choir mempersembahkan sebuah pujian berjudul He is Exalted, yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas semesta dan kehidupan kita. Dan kita patut untuk terus memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, bagaimanapun keadaan yang sedang kita alami. Semoga pujian ini dapat memberkati dan memberikan semangat bagi kita semua.
Soli Deo Gloria. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, exalted. I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. On high. Jemaat Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, dan mari bersama kita berdoa. Dan silakan saudara menaikkan doa pergumulan pribadi yang saudara hadapi pada saat ini di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menghadapi situasi yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami yang harus beradaptasi, memulai hal-hal yang baru. Bahkan mungkin kami merasakan bahwa ketakutan, kekhawatiran masih mendera dalam hidup kami. Bagaimana kami bisa tertular dari orang lain? Bagaimana kami mungkin menjadi penular bagi orang lain? Sehingga membuat kami menjaga jarak, membuat kami sungguh berhati-hati. Karena dalam hati kami ingin membawa kehidupan, bukan kematian. Kami ingin membawa berkat, bukan laknat. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami.
Pimpin kami dengan hikmat dimanapun kami berada dalam peran-peran kami apapun. Biarlah kehadiran kami adalah kehadiran membawa kepulihan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang saat ini ada di dalam penderitaan, mungkin karena usia lanjut. Tuhan menolong dan memberkati mereka, memulihkan mereka. Dan juga ya Tuhan, biarlah iman percaya mereka menjadi sarana untuk kepulihan mereka bersama dengan orang-orang yang mengasihi mereka. Tuhan juga berikan kesabaran, ketelatenan untuk merawat, untuk mendampingi dan memberikan kata-kata yang menguatkan dan menghibur, kata-kata firman yang memberikan semangat dan tekad. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak kami yang dalam waktu-waktu ini mereka yang berjuang untuk memasuki sekolah yang lebih tinggi. Dengan segala proses-proses yang ada, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Sehingga anak-anak kami pun memperoleh pendidikan yang tepat bagi anak-anak kami. Dimanapun mereka, dan terlebih mereka tetap Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berjuang oleh karena pekerjaan, situasi ekonomi yang sulit. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan bagi setiap para pengusaha, bahkan juga untuk karyawan, untuk boleh bisa memahami situasi yang ada ini, supaya kehidupan perekonomian, kehidupan perusahaan boleh terjaga, dan melaluinya berkat itu tersampaikan. Tuhan menopang dan memberkati. Juga untuk kehidupan bergereja kami ya Tuhan, kami memohon hikmat bagi Tuhan, dari Tuhan, untuk setiap rencana melaksanakan peribadahan bersama dalam tatanan new normal. Berikan hikmat kepada kami ya Tuhan, untuk supaya kami tidak secara emosi, tetapi kami boleh mempertimbangkan terlebih untuk protokol kesehatan. Karena new normal adalah dasar dibukanya melalui basis ekonomi, bukan karena kesehatan. Karena semakin banyak mereka yang saat ini terjangkit ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka, biarlah semangat terus tumbuh dalam hati mereka. Pemerintah, tenaga kesehatan boleh saling bahu-membahu untuk menyediakan sarana prasarana, bahkan juga untuk menolong mereka supaya daya imunitas mereka bangkit tumbuh, sehingga mereka boleh sembuh. Tolonglah kami dan berbelas kasihanlah ya Tuhan kepada kami, bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat di seluruh muka bumi ini. Kami memohon, berbelas kasihanlah dan pulihkanlah kami. Inilah ya Tuhan syafaat kami, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, yang bersama akan kami nyanyikan. Datanglah kerajaan-Mu,
Sebelum kita memberikan persembahan, kami sampaikan nats persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada kebaktian saat ini, yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Saudara dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan kemudian Bapak Ibu dapat memberikan ke gereja atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban dengan nomor rekening 82401832227 atas nama Fani Susilowati atau Maria Kristina. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan dari KJ 302, Kuberi Persembahan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, Jemaat GKI Tuban sampai saat ini Tuhan. Kami bisa beribadah walaupun dengan kondisi menggunakan jaringan internet, tapi kami bersyukur bahwa masing-masing kami di rumah kami masing-masing kami siap untuk bertumbuh dengan keberadaan ini Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua Bapa. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Kau berkati untuk jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, supaya persembahan ini dapat dipergunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Lemah, lemah muda.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.